wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat minggu nalatai salam sujud kalian dan malembang. Nakon pahali sama dia, sahabat saya dimanapun kalian berada. Saya sekarang ini ada cerita lagi, bukan cerita sih, menceritakan kasus-kasus yang banyak orang yang datang ke saya. Efeknya apa sih? Karena saya ini seorang spiritual, benar saya seorang spiritual, saya khusus mengobati orang-orang yang terkena santet dan orang terkena pelet juga. Nah, jadi banyak cerita yang sering saya alami, yang saya hadapi. Ini ada satu kasus bagi saya itu sangat luar biasa juga. Kenapa? Karena ini ilmu yang diberikan kepada istrinya, kepada suaminya dengan kotoran dia. Jadi ini ceritanya ada satu di keluarga ya, sepupu dia datang ke saya minta bantu. Kenapa sih ini saudaranya dia ini umur mungkin sekarang 60-an gitu. Dia bilang, kenapa sih, ada apa sih dengan ipar saya? Kok semakin dia tua semakin pemarah? Kadang-kadang dia bisa lupa apa? Gak tahu bu, lupa. Dan juga dia bisa pup di sembarangan aja. Di kamar itu dia pup sembarangan. Dia buang kotoran itu sembarangan aja. Dan kadang-kadang kotoran itu dia ubuk-ubuk sendiri. Kadang-kadang dia lupa bisa makan itu kotoran. Bisa tolong nggak Nyai? Obatin, siapa tahu dimasukin sama roh halus, atau dimasukin sama, atau dikerjain orang. Akhirnya saya datanglah ke rumah orang. Waktu saya datang, saya sedih melihat seorang perempuan yang sudah tua, dan dia juga lupa siapa namanya, dan dia juga lupa siapa nama anaknya, dan dia juga lupa siapa nama suaminya. Akhirnya saya membacakan satu mantra, satu bacaan ke dia, dan saya kasih itu air. Saya suruh mereka untuk minumkan dulu sampai dia akhirnya sadar, bukan sadar, akhirnya sampai dia mengerti. Saya suruh suaminya mandi suaminya itu dimandikan semua seluruh badan, dan air yang habis suaminya mandi itu diambil dan minumkan kepada istrinya. Setelah itu air yang sisa itu dimandikan lagi kepada istrinya. Itu lumayan lama juga saya kerjakan. Kenapa saya bilang lumayan lama? Karena hampir setengah tahun. Akhirnya ibu itu sadar, mengerti. Akhirnya saya bercerita sama dia, Bu, ibu kenal suaminya? Oh, saya kenal. Ibu kenal nggak ini anaknya? Kenal, namanya saya baru kenal. Udah bisa ngobrol, masih juga bisa ngobrol. Sekarang sih udah sehat, udah normal banget. Akhirnya saya tanya, Bu, boleh nggak saya bicara berdua saja? Dia bilang sama saya, boleh Bu berbicara berdua. Akhirnya saya ngobrol berdua sama dia. Saya cerita, ibu itu terkena efek ilmu. Saya bilang, efek ilmu apa? Saya tidak pernah memberikan apa-apa kepada suami saya. Yakin Bu? Yakin, benar-benar. Akhirnya saya cerita, Bu, pernah nggak sih mengerjakan sesuatu? Ibu kotoran ibu sendiri ibu ambil di hari yang tertentu? Oh, pernah. Ingat kan? Itu suami saya suka selingkuh, Nyai, dulunya. Saya sakit hati banget, saya udah gak sanggup. Akhirnya saya ketemu satu orang, seorang spiritual. Saya bertanya sama dia, kata dia, ini cara menaklukkan suami kamu. Oh, setelah itu, saya bilang, iya, akhirnya saya buatkan itu. Akhirnya, kotoran dia itu, ternyata dia gongseng, sampai warnanya jadi gosong. Saya itu kasih ke suaminya. Nah, setelah itu suami dia manut luar biasa manut tuh, dan tidak main perempuan lagi.
Betul, suami dia manut, setelah itu tidak main perempuan lagi, sayang kepada dia, betul banget. Tetapi efeknya buat dia sendiri. Kenapa saya bilang efek buat dia sendiri? Dia pikun. Setelah itu dia ubek-ubek mainkan sendiri kotoran dia. Ketiga lagi, dia lupa kadang-kadang dia makan dia punya kotoran. Karena itu, itulah karma dia. Saya bilang itulah efek ilmu itu. Kenapa? Saya mengatakan seperti ini supaya sahabat saya hati-hati banget. Penyakit yang ada di diri kita kadang-kadang juga gara-gara kita sendiri. Akhirnya suaminya, saya ceritakan kepada suaminya, saya pengen istri dan suaminya ketemu, ngobrol berdua, akhirnya istrinya minta maaf. Walaupun suaminya dengan marah-marah. Siapa sih yang mau makan kotoran? Pasti semua orang marah. Akhirnya suaminya marah, kata suaminya, kalau saya tahu begini Bu, saya akan pisahkan suami istri saya. Saya ceraikan istri saya. Kalau seperti ini. Saya bilang sama dia, Pak, Bapak udah tua. Ibu juga tua. Iya, Nyai, kalau saya masih muda masih ceraikan. Pak, ini kan Bapak. Nah, berarti Allah masih pengen rumah tangga mereka bersatu sampai akhir hayat mereka. Kenapa di umur yang sudah senja akhirnya ketahuan. Kenapa? Untuk memaaf. Tapi bila mana ini tidak bisa diobati, bila mana ini tidak ada yang bisa mengobatin, mungkin sampai akhir hayat dia akan ubuk-ubuk itu kotoran. Makanya saya kasih tahu buat sahabat saya, hati-hati, tidak boleh. Ilmu itu hati-hati banget. Saya mengatakan ini, saya menceritakan ini bukan untuk supaya sahabat saya untuk mengikuti ilmu ini, bukan. Tapi ini saya untuk sahabat saya mengerti bahwa efek ilmu itu luar biasa, luar biasa, resiko buat kita. Bayangkan loh, kita pikun, kita lupa, kita ubuk-ubuk, kita punya kotoran. Setelah itu kita lupa kalau kita kadang-kadang kita makan kotoran kita. Inilah namanya karma. Ini karma yang real. Ini karma yang kita lakukan sendiri. Kenapa saya menceritakan seperti ini buat sahabat-sahabat saya? Karena ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan saya juga luar biasa mengobati, luar biasa payah, capeknya dulu. Setengah tahun loh saya mengobati. Sampai saya sudah habis akal. Kenapa saya bilang saya habis akal? Habis akal, cara saya membuangnya udah gimana cara? Tapi saya meminta kepada Allah, saya meminta juga kepada leluhur saya untuk membantu saya, untuk bisa mengobati. Dan saya minta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada orang ini juga, melewati saya punya leluhur, supaya orang ini bisa sadar. Akhirnya dengan setengah tahun saya mengobati, akhirnya dia sadar. Sekarang udah sehat, udah sayang, udah baik. Dan dia tidak lagi pikun, dia tidak lagi ubuk-ubuk kotoran dia. Nah, ini saya mengatakan ini supaya kita jangan memberi kotoran kita kepada suami kita. Karena ada ilmu yang seperti itu. Kenapa? Efeknya luar biasa. Iya kalau suami kita masih hidup. Kalau suami kita udah meninggal, kalau suami kita tidak memaafkan kita, mungkin di dunia kita malunya luar biasa. Kenapa kita bilang malu? Ya malu lah, aib buat kita. Kita pikun, kita ubuk-ubuk kotoran, kita makan kotoran kita sendiri. Kan malu buat kita. Kita meninggal lagi. Setelah kita meninggal, kita tidak diterima di akhirat. Mau jadi apa? Nah, buat sahabat saya, jangan salah gunakan ilmu. Pakailah ilmu itu yang betul. Jangan sembarangan. Kita bisa menakluki suami kita, bisa. Dengan perhatian kita, dengan kasih sayang kita, dengan membaca doa. Dan juga ada kok mantra-mantra yang sesuai agama kita. Mantra apa sih? Ya kita ada mantra. Kita bacakan, kita niatkan. Cukup dan mantra satu. Kalau saya pakai ilmu satu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bacakan itu. Ilmu saya biasanya seperti itu. Dan gimana caranya saya? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya tarik napas
saya ucapkan, saya berikan ini ayat kepada suami saya, supaya suami saya sayang kepada saya, mencintai saya. Saya ucapkan ilmu itu. Kenapa? Karena saya meyakini ilmu itu luar biasa buat saya. Yang penting yakin. Bila mana kita yakin akan terkabul, percaya omongan saya. Kalian boleh coba itu. Itu ilmu paling bagus loh. Kalian yakin aja. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya meyakini air ini memang ilmu yang diberikan Allah Ta'ala. Karena saya mengakui bahwa Nabi Muhammad lah Rasul saya. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Itu bacaan, itu goib. Kita hembuskan itu goib. Tapi kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah nyata, Nabi kita yang ada di dunia. Jadi ilmu itu goib, yang kita berikan air itu nyata. Seperti itulah ilmu yang saya pakai. Jadi saya memakai ilmu itu yang saya pakai terus-terusan. Jadi saya tidak mengajarkan bahwa sahabat saya itu menaklukkan suaminya, tidak. Tapi saya mengajarkan supaya kita bisa mendoakan suami kita, supaya suami kita berkah, pergi keluar bisa memberikan kita rezeki, pulang membawa rezeki yang luar biasa buat kita, hidup kita bertambah bahagia, dan hidup kita bertambah romantis sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.